Om Swastiastu. Sampurasun. Selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya saya Prema Mahasagara dapat menemani Anda kembali dalam program Mimbar Agama Hindu bersama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat di Bandung TV. Pemirsa, 2 minggu lalu kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan yang tentu kita peringati setiap tahun di tanggal 17 Agustus. Nah, di tahun ini kita telah memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tentu kedepannya ini akan banyak sekali tantangan yang harus kita lalui dengan perjuangan dan kerja keras, baik dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tidak lupa, faktor kesehatan ini juga menjadi bidang yang paling penting. Terlebih saat ini COVID-19 ini menjadi sorotan kita ya, karena masih belum pulih 100% di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk itu kami tidak henti-hentinya juga mengingatkan pemirsa di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Baik pemirsa, masih dalam suasana kemerdekaan ini tentu kita akan membahas topik kita kali ini adalah bangkit bersatu dan maju bersama dalam membangun negeri dengan subtema peran serta generasi muda Hindu dalam membangun NKRI. Sudah bergabung bersama kami narasumber yang luar biasa. Beliau adalah orang yang ada di balik Mimbar Agama Hindu khususnya di Jawa Barat. Selama ini kita sapa dulu Bapak Putu Dewa Dharma selaku Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Prema. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi juga. Terima kasih loh Pak, ini di tengah kesibukan Bapak ya masih menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Mimbar Agama Hindu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik Mbak Prema, terima kasih. Semoga juga Mbak Prema baik ya Mbak. Astungkara Bapak saya juga baik. Bagaimana Pak, sudah siap nih Pak berbagi informasi dan ilmu-ilmu bersama saya dan juga pemirsa di rumah? Mudah-mudahan siap. Siap, tentu sangat siap ya Pak. Iya, baik sebagaimana yang tadi saya sampaikan ini masih dalam suasana kemerdekaan ya Pak. Tadi topik kita adalah bangkit bersatu dan maju bersama dalam membangun negeri ya dengan subtema peran serta generasi muda Hindu dalam memajukan NKRI. Luar biasa sekali tema kita hari ini. Saya ingin tahu apa sih Pak yang mendasari Bapak nih, apa latar belakang Bapak sehingga menentukan topik ini di episode kita kali ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Prema. Selamat pagi pemirsa Bandung TV yang saya hormati dimanapun berada, khususnya kepada umat Hindu yang saya kasihi dan saya banggakan. Om Swastiastu, Sampurasun. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Prema, bahwa tema kali ini adalah bangkit bersatu maju bersama untuk membangun negeri dengan subtema peran serta generasi muda Indonesia dalam membangun NKRI. Nah, tema ini kami pilih dengan pertimbangan pertama, pemerintah Indonesia di tahun 2022 ini telah menetapkan bahwa tahun 2022 ini adalah merupakan tahun toleransi. Tema siaran atau berbagi informasi pada kesempatan ini itu berlandaskan kepada toleransi itu sendiri dan kerukunan. Rasanya juga mustahil kalau kita mampu kita bangkit lalu bersatu dan maju bersama dalam membangun negeri kalau tidak dilandasi oleh toleransi dan kerukunan. Toleransi dan kerukunan merupakan roh dari persatuan dan kesatuan, gitu ya. Tanpa ada kerukunan dan kesatuan, tidak mungkin kita bersatu, tidak mungkin kita merdeka, kira-kira gitu seperti. Nah, itulah prinsip yang dipegang oleh para pelopor kita, para pendahulu kita, para pejuang kita. Demikian, Mbak Prema. Baik, apakah hanya satu faktor itu saja, Pak? Apakah ada faktor lainnya, Pak, yang mendorong dan mendasari Bapak? Oh ya, yang kedua, memang tema ini juga yang kedua itu adalah
populasi Indonesia berdasarkan data statistik tahun 2020 ya, itu berjumlah 270,2 juta jiwa. Di antaranya 143,48 juta jiwa itu terdiri dari generasi mudanya gitu, yaitu sebesar 64,69%. Nah, itu merupakan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju di tahun 2045. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga adalah terjadinya tren dan transformasi teknologi informasi digital yang melanda seluruh Indonesia seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 gitu kan. Kemudian belakangan dibarengi dengan krisis ekonomi global kan begitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Karena apa? Karena memang dengan situasi itu generasi muda Indonesia harus bersiap, harus siap menghadapi tantangan dan pengaruhnya gitu di dunia global. Karena sekarang Indonesia, negara-negara di dunia itu bersaing, mengadu keterampilan untuk bisa bersaing dan memenangkan persaingan global. Demikian, Pak. Baik, berarti tadi ada 3 faktor ya Pak yang mendasari Bapak nih memilih topik ini. Yang pertama tadi karena momentum kemerdekaan ya, kemudian ingin membangkitkan semangat persatuan. Yang kedua adalah bonus demografi ya Pak. Yang ketiga transformasi digital atau menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, kita satu-satu nih Pak, kita kupas satu-satu. Tadi yang pertama adalah ingin semangat persatuan begitu ya Pak, memperingati hari kemerdekaan. Nah, bagaimana nih Pak sebetulnya euforia dari peringatan kemerdekaan ini? Pasti ada banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari perjuangan kita ya Pak di masa lalu untuk bekal masa kini. Hal-hal penting apa saja Pak yang bisa kita ambil dari peringatan kemerdekaan? Baik, terima kasih Mbak Prema. Yaitu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa persatuan dan kesatuan tidak akan dicapai gitu ya tanpa adanya toleransi dan kerukunan. Nah, gitu. Jadi berdasarkan hal itu kita memperingati hari peringatan kemerdekaan ini itu ke tahun yang ke-77. Termasuk juga kita akan memperingati Puputan Badung ya, yang akan dirayakan tanggal 20 September 2002 yang akan datang. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengenang ya, untuk mengenang perjuangan panjang, pejuang-pejuang kita, pahlawan kita yang mengutamakan kesatuan dan persatuan tanpa membedakan suku ya, agama, ras, latar belakang gitu ya. Nah, kemudian bersatu padu dalam situasi suka dan duka dan penuh keperhatian, berjuang membebaskan diri dari penjajahan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, hal-hal penting apa gitu ya, hal-hal penting apa yang menjadi yang harus menjadi peringatan bagi kita sebagai generasi penerus itu? Pertama adalah setiap peristiwa sejarah itu memang perlu diingat gitu sebagai peringatan. Pertama adalah agar kita selalu sadar bahwa perjuangan, upaya yang kita capai hari ini gitu ya, itu merupakan upaya yang berkelanjutan dari masa lalu gitu, dan peristiwa yang lalu gitu. Itu pertama. Nah, kemudian mengingatkan bangsa kita Indonesia bahwa apa yang kita lakukan oleh bangsa Indonesia saat ini merupakan konsekuensi untuk masa depan Indonesia ya. Lalu yang ketiga adalah bahwa itu merupakan pembelajaran dan hikmah bagi kita semua, khususnya generasi muda, termasuk dari para tokoh-tokoh yang ada di dalamnya untuk meneruskan perjuangan mereka gitu. Jadi harapannya kepada generasi muda untuk bisa meneladani. Nah, demikian kira-kira
yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Tentu ini tugas kita ya Pak sebagai generasi penerus melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan kita di masa lalu. Baik, kita berlanjut ke poin nomor 2 Pak, tadi berkaitan dengan bonus demografi ya Pak. Yang saya pahami adalah bonus demografi ini di mana populasi kedepannya ini didominasi oleh generasi muda ya Pak. Iya. Seperti apa Pak? Generasi muda ini kan masih umum ya Pak. Iya. Pasti ada pengelompokannya antara generasi milenial dan lain sebagainya. Nah, seperti apa pengelompokannya? Kemudian tujuan adanya pengelompokan itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Prema ya. Jadi memang seperti yang disampaikan di awal bahwa populasi kita berjumlah 270,2 juta jiwa, diantaranya adalah 173,48 juta jiwa adalah didominasi oleh generasi muda. Nah, siapa itu generasi muda? Nah, menurut sensus penduduk 2020 itu terdiri dari generasi milenial atau yang kita sebut juga generasi Y ya. Lalu generasi Z gitu ya, lalu dan terakhir yang ketiga ya, itu generasi post Z atau biasa juga kita sebut sebagai generasi alpha gitu. Nah, pengelompokannya adalah berdasarkan statistik itu dia kelompokan pertama generasi milenial atau generasi Y itu mereka yang lahir dari tahun 1981 sampai dengan 1996 dengan porsi ya, dengan porsi 25,87% atau 69,38 juta jiwa. Nah, mereka berusia saat ini tahun 2022 itu antara 26 sampai 40 tahun ya. Kemudian generasi Z gitu ya. Generasi Z ini atau mereka yang lahir dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Nah, dengan porsi 27,94% atau 74,83 juta jiwa. Mereka berusia antara usia 10 sampai 25 tahun ini. Nah, kemudian yang terakhir, generasi post Z atau kita sebut juga generasi alpha adalah mereka yang lahir di atas tahun 2012 dengan porsi 10,88% atau 29,17 juta jiwa. Berusaha 25 tahun, tapi nanti ketika visi Indonesia Maju dicapai di tahun 2045, Mbak. Nah, tujuannya tentu saja untuk mempermudah bagi pemerintah melakukan segmentasi ya, menentukan kebijakan untuk mempersiapkan mereka sebagai generasi penerus yang dapat diandalkan, gitu kan. Nah, adapun persamaannya adalah mereka sama-sama generasi yang lahir dan besar di era teknologi informasi digital kan gitu, sama-sama mereka. Nah, perbedaannya adalah pertama generasi milenial atau generasi A itu merupakan warga milenial yang pertama, jadi belum canggih lah seperti sekarang ya. Nah, sementara generasi Z itu memang merupakan warga mereka tanpa bisa hidup tanpa ini. Tidak bisa hidup tanpa teknologi. Jadi artinya mereka sudah begitu lahir dan besar itu sudah full teknologi informasi digital. Nah, itu perbedaannya. Yang kedua, generasi Y itu adalah generasi yang lebih realistis gitu ya. Idealis maksudnya, idealis. Karena mereka lahir di era ekonomi booming pada saat itu. Sementara generasi Z itu memang lebih pragmatis dia, karena dia lahir di era resesi gitu kan. Nah, yang terus ketiga mungkin generasi A ini adalah generasi yang sedikit lebih boros, karena mereka senang sekali menggunakan memanfaatkan produk gitu ya, produk. Nah, sementara generasi Z dan generasi alpha tentu dia lebih hemat ini, lebih suka menabung, melakukan investasi gitu kan. Okay. Nah kira-kira itu perbedaannya ya. Nah, jangan lupa bahwa memang generasi alpha, generasi Z dan generasi alpha ini
merupakan apa namanya, sulit fokus ya, tetapi mereka adalah multi tasker yang lebih baik gitu dibanding yang lain. Nah, kira-kira gitu. Baik, Bapak, berarti ada 3 pengelompokan generasi ya Pak, milenial, Gen Z, dan juga post Z atau yang biasa kita kenal dengan generasi Alpha. Ya. Terima kasih Pak infonya, ini saya dan mungkin pemirsa di rumah juga baru mengetahui nih Pak, ternyata saya masuk dalam generasi Z, yang selama ini saya kira saya termasuk dalam generasi milenial. Karena selama ini kerap kali digaungkan, ayo Prema sebagai generasi milenial, ternyata saya masih masuknya dalam generasi Z ya Pak, dari segi usia. Ya, memang ada sedikit beberapa pendapat menyatakan ada perbedaan sedikit antar ring umur gitu ya. Tapi intinya kita percaya kepada data pemerintah. Baik, terima kasih Pak untuk informasi yang luar biasa lengkap sekali. Kita lanjut pembahasan terkait dengan transformasi digital atau kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0 ya Pak, tapi kita akan membahasnya sesaat lagi seusai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali masih membahas topik yang sama dalam Mimbar Agama Hindu. Tetap di Bandung TV. Kembali lagi di Mimbar Agama Hindu, masih dalam topik yang sama, bangkit bersatu dan maju bersama dalam membangun negeri dengan subtema peran serta generasi muda Hindu dalam memajukan NKRI. Kita lanjutkan Pak, tadi kan kita sudah membahas 2 poin penting ya, kenapa Bapak memilih topik ini menjadi topik di episode kali ini. Yang pertama tadi karena semangat persatuan, kemudian yang kedua berkaitan dengan bonus demografi. Nah, yang ketiga transformasi digital Pak. Bagaimana kesiapan kita sebagai generasi muda ini menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, pasti kedepannya ini akan banyak sekali ada tantangan ya Pak. Nah, apa saja tantangan itu dan bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut Pak? Baik, Prema, terima kasih, pertanyaan bagus sekali ya. Sebagaimana diketahui bahwa tantangan yang dihadapi itu memang ada perbedaan antara ketika tantangan zaman kemerdekaan dengan kekinian ya. Itu tergantung dari situasi, kondisi, dan faktor penentu yang berbeda gitu. Bisa jadi lebih mudah atau bahkan sebaliknya lebih sulit gitu. Nah, saya kutip ucapan Bung Karno ya, pertama saja saya ambil 2 saja. Itu pertama adalah beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia, kan begitu ya. Terus kedua adalah perjuanganku akan lebih mudah mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena menghadapi melawan bangsamu sendiri. Nah, kira-kira gitu. Jadi berdasarkan situasi ini, termasuk juga di dalamnya seperti yang Mbak Prema tanyakan tentang reformasi teknologi ya. Itu memang kita akui dewasa ini harus teknologi informasi digital itu memang sangat pesat gitu. Kemudian dinamika media sosial memang sangat tinggi gitu, melanda seluruh dunia ya, tidak termasuk juga Indonesia kan begitu. Nah, kemudian belakangan dibarengi dengan krisis ekonomi global. Nah, ini memerlukan tantangan, kesiapan dan tantangan bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi hal seperti ini kan gitu. Nah, baik itu tantangan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi gitu ya, dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh para generasi muda itu. Pertama, pengaruh positifnya ya, pengaruh positif adalah bahwa dengan adanya teknologi informasi ini, penyelesaian pekerjaan dan tugas itu akan lebih cepat, betul ya? Lebih cepat dan praktis tanpa meninggalkan sistem pengendaliannya, kira-kira begitu. Karena semua online kan gitu. Lalu kedua adalah dengan adanya kemajuan teknologi dan ekonomi global. Itu contohnya sekarang semua fungsi itu bisa disatukan dalam bentuk satu perangkat kecil yang namanya HP gitu ya, gitu ya.
Jadi apapun ada di situ. Jadi mereka bisa menerbitkan tidak hanya tahunan gitu, tiap tahun gitu. Sekarang bahkan mungkin hitungan bulan sudah ada versi baru. Nah, pemuda dalam hal ini generasi muda Indonesia harus mampu menghadapi perubahan seperti itu dan beradaptasi dalam arti positif kita gitu kan. Nah, kemudian negatifnya itu adalah dengan adanya onlineisasi gitu, terjadi pengurangan tenaga di mana-mana, tenaga yang rata-rata itu sudah digantikan oleh mesin kan begitu ya. Kita lihat saja misalnya di pintu tol itu sudah tidak menggunakan tenaga manusia. Kemudian kita mesan tiket transport, kereta api dan sebagainya itu, bahkan makanan itu sudah pakai online kan gitu. Nah, jadi itulah sisi negatifnya. Yang kedua adalah adanya keimanan semu gitu, keyakinan kepada Tuhan yang semu. Kenapa demikian? Karena dengan adanya teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, itu mau menjadi media atau dengan kemudahan akses itu akan menjadikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mengumbar ya fitnah gitu ya, mengumbar fitnah gitu, ujar kebencian, kemudian terjadi radikalisme, narkoba mungkin akan lebih marak begitu kan. Nah, ini lebih dengan adanya teknologi ini menjadi semakin tidak terkendali. Nah, karena itu para generasi muda, para pemuda kita memang harus bisa memilih mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang tidak kan begitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Nah sebetulnya Mbak Prema, bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia itu tidak sebatas teknologi ya Mbak. Ya, kita baru-baru ini ya misalnya bidang kesehatan ya. Bidang kesehatan memang seperti Mbak sampaikan itu memang pandemi belum hilang 100%. Di beberapa wilayah sudah mulai muncul lagi kan begitu. Yeah. Nah, kemudian juga efek dari pandemi kemarin itu terjadi pengangguran, kemiskinan, karena banyak saudara-saudara kita yang dirumahkan, bahkan di PHK kan seperti itu. Nah, kemudian hal lain juga kebodohan. Nah, karena terjadi resesi ekonomi gitu ya. Terus beberapa generasi muda kita tuh yang kurang beruntung tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi. Banyak yang mungkin berhenti sekolah meskipun pemerintah sudah menyediakan kartu pintar gitu ya, kartu sehat kan begitu. Jadi tetap kita menjadi perhatian kita. Nah, kemudian ya hal yang korupsi masih berlangsung kan begitu. Kemudian penegakan hukum. Nah, kita tahu sendirilah sekarang ramai di media sosial ya. Nah, itu banyak hal yang menjadi masalah kita gitu. Jadi ya mari kita sikapi dengan bijak gitu, terutama para generasi muda ya. Nah, sesuai dengan tema mimbar Hindu kali ini, bangkit, bersatu dan maju bersama membangun negeri ini, itu sebenarnya adalah salah satu tujuan kita men-share di sini itu untuk mendukung tema ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-7 gitu, yang bertema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Presiden menyatakan bahwa dengan tema ini beliau berpendapat bahwa bukan negara yang kuat akan mengalahkan yang lemah, gitu ya. Okay. Bukan negara besar akan mengalahkan yang kecil, tapi negara yang cepatlah yang akan mengalahkan yang lambat. Nah, ini sudah dibuktikan gitu oleh negara bangsa Indonesia. Ketika pandemi melanda kita, para pejabat kita, para pemangku kepentingan kita
dengan kelihayan lobby dan diplomasinya itu mampu mendapatkan vaksin dari berbagai mancanegara yang cukup dan mendistribusikannya juga ke seluruh Nusantara dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, tidak orang satgas COVID saja gitu. Nah itu apa dasarnya? Gotong royong, kerjasama, semua komponen terlibat di dalamnya. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah selanjutnya untuk ngisi kemerdekaan, untuk memajukan Indonesia perlu adanya optimisme atas dasar keyakinan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar, ya, menjadi negara maju, menjadi negara yang sejahtera dan berkeadilan gitu. Nah itu, jadi bagaimana optimisme itu dibangun? Optimisme itu harus dinyatakan dalam kerja nyata gitu. Jadi kerja nyata sekecil apapun untuk mencapai cita-cita itu, nah itu harus dilakukan gitu, berdasarkan tugas dan kewajiban yang diemban masing-masing. Tidak hanya omdo, Mbak, ya, tidak hanya omdo, tidak hanya omong kosong, apalagi nyinyir gitu ya. Nah itu kita harus seperti itu. Nah kira-kira seperti itu ya. Baik, Bapak, terima kasih. Ternyata ada banyak ini ya Pak, faktor-faktor baik itu positif ataupun negatif dari perkembangan teknologi seperti yang Bapak contohkan tadi, memang membantu ya Pak, mungkin mempermudah aktivitas manusia seperti pemesanan tiket secara online, tapi di sisi lain ada pengurangan tenaga kerja begitu ya Pak. Inilah yang menjadi tantangan kita ya sebagai generasi muda untuk bersaing di era industri ini Pak. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kemudian tadi subtema kita hari ini adalah peran serta generasi muda Hindu dalam memajukan NKRI. Nah, apa sebetulnya yang menjadi fokus atau atensi kita nih Pak sebagai generasi muda untuk bersama-sama memajukan negeri, seperti apa contohnya Pak? Ya, yang menjadi fokus, terima kasih ya Prema ya, yang menjadi fokus bagi pemerintah dan generasi muda adalah bagaimana memandirikan mereka, kan gitu, generasi muda ini melalui apa? Melalui pendidikan, baik itu formal maupun non formal, kan begitu. Jadi sesuai dengan minat dan bakat gitu kan itu. Nah itu yang perlu menjadi perhatian gitu ya, dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda untuk melakukan memperoleh pengalaman ya, pengalaman kerja melalui magang misalnya, kan begitu. Nah itu jadi semua pihak perlu dilibatkan, baik itu pemerintah itu sendiri beserta jajarannya, juga lembaga-lembaga yang berbadan hukum, kemudian organisasi masyarakat gitu, untuk bisa memberikan kesempatan untuk magang, kan kira-kira gitu. Nah, yang itu pertama. Terus yang kedua gitu ya, memperbanyak dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi gitu ya, keahlian yang bersifat terapan ya. Lalu juga meningkatkan perbanyak dan meningkatkan kualitas balai latihan kerja, untuk memberi mereka kesempatan untuk memperoleh pendidikan baik itu hard skill ya, pendidikan duniawi, ilmu duniawi gitu ya, yang disebut aparawidyo gitu, atau hard skill, maupun pendidikan yang bersifat soft skill, pendidikan parawidyo yang kita kenal sebagai pendidikan atau ilmu rohani. Itu harus ada keseimbangan di antara yang kedua. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Baik Bapak, ternyata tidak hanya diri kita sendiri yang harus mempersiapkan ya Pak, tapi lingkungan sekitar juga ini harus turut serta ya Pak, membantu kita, seperti pemerintah yang tadi Bapak sampaikan, kemudian mungkin
lingkungan terdekat adalah keluarga ya Pak. Iya. Pendidikan formal, informal itu sangat penting. Kemudian keseimbangan antara hard skill dan juga soft skill ya Pak tentunya. Iya. Baik, tadi kita sudah membahas secara umum ya apa yang harus menjadi fokus atau atensi kita sebagai generasi muda. Kita akan lebih spesifik lagi nih Pak dari perspektif Hindu seperti apa. Namun kita akan membahasnya sesaat lagi ya Pak seusai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali tetap di Mimbar Agama Hindu. Pemirsa kembali lagi di Mimbar Agama Hindu masih dalam topik yang sama, bangkit bersatu dan maju bersama dalam membangun negeri dengan subtema peran serta generasi muda Hindu dalam memajukan NKRI. Kita lanjutkan ya Pak, tadi kita sudah membahas poin-poin yang menjadi latar belakang Bapak memilih topik di episode hari ini ya Pak. Yang pertama tadi semangat persatuan, kemudian yang kedua adalah bonus demografi, yang ketiga transformasi digital. Tadi kita juga sudah membahas sekilas apa yang menjadi fokus atau atensi sebagai generasi muda yang harus kita persiapkan. Kemudian kita lebih menjurus lagi Pak, lebih spesifik lagi dari perspektif Hindu itu seperti apa Pak? Apa yang harus kita siapkan ke depannya untuk memajukan NKRI? Baik, terima kasih Prema ya. Jadi pertanyaan bagus, sudah menjurus ke lebih fokus lagi ke dari sudut pandang Hindu ya. Jadi pemirsa Bandung TV yang saya hormati dan umat Hindu yang saya kasih dan saya banggakan. Mari kita lanjutkan tentang fokus kita dari tinjau Hindu. Jadi memang untuk bisa kita mewujudkan tadi, melanjutkan jadi memwujudkan kerja nyata itu sudah dinyatakan juga di dalam Bhagavad Gita ya, Adi ayat 3 sloka 8 yang menyatakan bahwa lebih baik bekerja sesuai yang sudah ditentukan, kan begitu ya. Kemudian lebih baik berbuat daripada tidak berbuat. Karena apa? Karena tanpa berbuat itu badan pun tidak bisa dipelihara dengan baik, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Bekerja berbuat sesuai dengan yang ditentukan itu artinya bahwa Bhagavad Gita sudah mengamanatkan bahwa kita harus bekerja profesional, kan begitu? Bekerja profesional. Nah, profesional ini itu tentu harus menjadi perhatian kita. Misalnya, jadi guru, jadilah guru yang baik dan benar, kan begitu. Jadi jadi pebisnis, jadilah pebisnis yang baik dan benar. Jangan tipu-tipu, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, dan lain sebagainya, itu banyak. Nah, berdasarkan sloka ini, kita lebih fokus lagi gitu. Apa yang harus kita lakukan di dalam memajukan, memandirikan generasi muda kita gitu ya. Ya tentu pertama adalah disiplin dan tekun dalam menuntut ilmu. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam Weda juga sudah dinyatakan bahwa begitu manusia lahir itu tahap pertama itu adalah di Brahmacari dari catur asrama. Jadi dia dididik oleh orang tuanya, kemudian lebih besar oleh para gurunya. Nah, kenapa pendidikan tekun dan disiplin ini penting? Karena memang itu menjadi bekal mereka gitu. Jadi bekal mereka, jangan sampai mereka tidak main-main. Karena Bhagavad Gita pun menyatakan bahwa persembahan ilmu pengetahuan itu lebih mulia dari persembahan materi. Nah, atas dasar inilah maka lalu generasi muda Indonesia gitu harus serius, harus tekun, harus disiplin. Diakui bahwa di era sekarang, Mbak, itu memang godaan dan gangguan di era
di era teknologi informasi digital ini memang sangat banyak gitu. Jadi kalau nggak kita tekun, kalau nggak kita disiplin, akan tergoda. Misalnya gitu, godaan pergaulan, bergaulah sesuai dengan etika. Jangan sampai bergaul sampai kebablasan ini gitu, lupa belajar, kan begitu. Nah, kalau sudah kebablasan, bahkan sampai kecelakaan, maka alamat masa depan terhambat nih, cita-cita yang ingin dicapai, kan begitu. Remaja atau pemuda yang sudah dewasa untuk mencari pasangan misalnya gitu. Kalau dulu berkenalan itu langsung ketemu, tapi sekarang lewat media sosial. Nah, hati-hati gitu. Banyak tipu-tipu juga, jangan sampai tipu. Orang ngaku bujangan gitu, padahal sudah beristri gitu kan. Kemudian gadis juga gitu, ngaku gadis perawan, tapi ternyata sudah sudah bahkan hamil gitu ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati bisa jadi tidak terjebak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah makanya lalu kenapa generasi muda diharapkan disiplin dan tekun itu memang sudah diamanatkan oleh juga kitab suci Sana Cahaya, bahwa manfaatkanlah usia muda untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Karena usia muda yang badan masih kuat itu tidak sama dengan usia tua gitu ya. Karena kalau sudah tua baru mengajar ilmu pasti susah, tidak tajam lagi. Dicontohkan bahwa ibarat ilalang yang sudah tua, begitu tua sudah rebah gitu, tidak tajam lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pendidikan karakter perlu menjadi perhatian kita. Kenapa? Sekarang ini banyak orang sudah mulai kehilangan rasa malu ya, rasa malu dalam arti rasa malu itu tidak peduli dia mau berbohong, mau memfitnah, mau korupsi gitu kan. Nah, penting untuk ditanamkan kepada generasi muda sejak brahmacari, sejak kecil, yaitu apa gitu ya. Bhagavad Gita menyatakan ada 27 karakter yang patut diteladani, kira-kira begitu. Nah, pada kesempatan ini saya ambil 2 karakter utama saja gitu. Pertama adalah kejujuran yang disebut arjawan ya. Itu merupakan karakter pertama. Itu kejujuran itu merupakan hakikat kenyataan, tidak berbohong, kan begitu. Nah, jadi kalau kita jujur itu akan menghasilkan persahabatan, kepercayaan ya. Nah, gitu. Jadi dari persahabatan menular kepercayaan. Nah, kalau kita tidak jujur, maka orang tidak percaya. Itu pertama. Lalu kedua adalah kebenaran, satyam. Nah, ini merupakan karakter yang kedua yang ada diladani gitu ya. Karena apa? Karena menurut Hindu, jadi jujur dan kebenaran ini itu disebut satya. Kita mengenal panca satya. Pertama, satya herdaya gitu, jujur kepada diri sendiri, pada kata hati nurani, kan gitu. Terus kedua itu jujur kepada ucapan, ya jangan bohong, jangan tipu-tipu, kan begitu ya, nyatakan yang sebenarnya. Kemudian satya wacana, sudah ya, satya laksana. Nah, jujur dan sedia kepada apa yang sudah diperbuat gitu. Bertanggung jawab, jangan lempar batu sembunyi tangan, kira-kira begitu ya. Kemudian satya mitra, jujur kepada sahabat, jangan berkhianat. Kalau berbisnis yang benar, kan kira-kira gitu. Nah, kemudian satya semaya. Nah, ini juga penting bagi generasi muda gitu untuk setia sama janji, jangan sampai ingkar janji gitu. Nah, kalau berbisnis ketepatan waktu, bahkan lebih cepat lebih baik, kan gitu. Itu akan menimbulkan kepercayaan yang lebih besar. Nah, itu yang kita sampaikan kepada generasi, pesan kita sebagai bekal ya, sebagai bekal. Nah, itu dari sisi pendidikan.
disiplin dan ilmu. Terus kedua, yang tidak kalah penting sebenarnya adalah kerjasama, kolaborasi berdasarkan etika gitu, yang beretika. Kenapa ini penting? Karena memang manusia itu hidup tidak bisa sendiri, ya kan? Kita hidup sebagai makhluk sosial, kita memerlukan orang lain melalui pergaulan, melalui kerjasama, melalui kemitraan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan gitu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kemitraan itu penting gitu. Nah, hubungan yang harmonis ini juga itu terkait juga hubungan antara generasi muda, generasi tua dan generasi muda gitu ya. Generasi sesama generasi muda yang harmonis, atau bahkan hubungan antara lawan jenis gitu. Jadi kalau tidak rukun dan akur, tidak harmonis, ya tidak akan bisa maju kira-kira gitu. Gitu. Seperti yang kita semboyan, tidak ada persatuan dan kesatuan, kira-kira tidak ada kerukunan, tidak ada toleransi misalnya gitu. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa gitu ya, Bandung TV gitu. Jadi kita memang perlu melihat bahwa apa yang pun kita lakukan itu memang semata-mata untuk kemajuan Indonesia, kira-kira gitu. Nah, jadilah pahlawan dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan, dengan cara tadi menjadi pemuda yang berbudi mulia gitu ya, cerdas, tangkas, kemudian proaktif, kreatif, jujur, bertanggung jawab, dan profesional, kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Ini tentu menjadi catatan saya sendiri dan juga teman-teman pemirsa di rumah, khususnya generasi muda Hindu ya, yang sedang menyaksikan Mimbar Agama Hindu hari ini. Tentu ini menjadi bekal Pak dan catatan untuk kita, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kita bisa disiplin, kemudian bisa membangun hubungan yang harmonis ya Pak, sesama manusia. Tadi Bapak sebutkan juga Panca Satya ya, secara dari perspektif agama Hindu. Baik Pak, terakhir sebelum kita menutup perjumpaan pada hari ini Pak, saya ingin Bapak sebagai orang tua menyampaikan pesan kepada kami Pak, generasi muda, khususnya kepada pemirsa yang ada di rumah juga, seperti apa nih Pak, apa yang harus kita lakukan ke depannya dan apa yang harus kita persiapkan ke depannya, seperti apa Pak pesannya? Baik, terima kasih Mbak. Tadi saya lanjutkan tentang karakter ya. Tadi kok kita cuman ngomong dua saja ya, tentang kejujuran dan kebenaran. Sebenarnya tidak kalah penting yang ketiga tadi, itu adalah abayam. Abayam itu keberanian. A itu tidak, bayam itu takut. Jadi tidak takut artinya berani kan gitu. Okay. Nah, ini tidak kalah penting dengan tadi persatuan, kejujuran dan kebenaran. Karena apa? Orang yang berkata jujur gitu, tetapi tidak punya keberanian, niscaya dia tidak akan berani berkata benar dan jujur gitu ya. Apalagi dia hadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan bagi dirinya, bagi kepentingannya, bagi jiwanya gitu. Nah, dalam hal ini saya mengutip sumpah itu tidak mengenal takut atau berani gitu ya. Itu menyatakan bahwa keberanian atau tidak mengenal takut menurut Gandhi itu adalah tiadanya segala ketakutan. Segala yang namanya ketakutan tidak ada, tidak takut mati gitu, tidak takut cedera, tidak takut kelaparan, tidak takut difitnah, dicela dan sebagainya. Nah, itu konsep yang disampaikan oleh Gandhi gitu, yang namanya Sarwatra Baya Warjana gitu, tidak takut. Okay. Nah, tidak takut. Nah, kemudian sebagai generasi muda itu kita berharap dengan situasi teknologi informasi dan resesi itu, kita berharap
bahwa pemuda kita itu harus harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Pertama, yaitu harus proaktif, harus kreatif, ya. Kemudian eksplorasi secara menerus tentang potensi dirinya itu seperti apa, gitu. Ya tentu harapannya bisa memilih sesuai minat dan bakat. Nah itu, jadi harus berusaha seperti itu kan gitu. Nah kemudian yang kedua, kita mendorong kepada para para pihak, terutama pemerintah gitu, pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya gitu, untuk memberikan memfasilitasi, memberikan kesempatan, termasuk juga ini para pebisnis ya, memfasilitasi para pemuda kita melakukan bimbingan agar mereka menjadi yang mandiri gitu, yang mandiri. Nah gitu. Jadi jangan sampai seperti yang dikatakan Wararuci ya gitu, bahwa kebodohan itu adalah musuh utama kita, kan begitu, musuh utama kita, tidak ada yang mengalahkan katanya. Nah itu tadi saya sebutkan bahwa diibaratkan orang buta itu tanpa tongkat, tanpa pegangan akan menjadi melakukan perbuatan yang tidak benar. Meskipun sekarang juga orang berpendidikan kalau salah menggunakannya itu juga bukan menjadi lebih baik, kan kira-kira begitu ya. Nah, ternyata masih ada banyak poin ya Pak, ya. Pesan-pesan yang ingin disampaikan tentunya selain yang tadi. Ya, selanjutnya adalah ya tadi disampaikan bahwa pemuda itu harus proaktif, kan gitu, proaktif, lalu kreatif, eksplorasi diri. Tujuannya apa? Ya untuk membuat kita lebih mampu mandiri, dan bisa membantu sesama. Nah ingat Prema, bahwa pemuda, generasi muda adalah merupakan kunci keberhasilan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju, kan gitu. Ya merupakan yang strategis gitu ya, sikap yang strategis gitu kan. Kita ingat bahwa di dalam perjalanan kita itu kan memang ya perlu perbedaan pendapat, boleh-boleh saja, kan begitu. Boleh-boleh saja, tetapi ingat bahwa kalau kita bersatu tadi dengan rasa toleransi dan rukun, gitu, kita akan mendapat sesuatu yang lebih besar gitu. Ingat sekali pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kira-kira gitu ya. Nah lalu selanjutnya adalah para pemuda kita itu harus dapat mewujudkan kerja nyata, ya kan, kerja nyata sesuai dengan dharma negara dan dharma agama gitu ya. Nah, dharma agama itu adalah melakukan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dan benar gitu, khusus untuk generasi muda Hindu gitu ya. Kita berharap itu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sehari-hari, konsep-konsep yang sangat banyak, Trita Karano, Tato Amasi, Trikayu Parisudo gitu. Nah, khusus dalam hal ini misalnya Trita Karano, 3 hal yang membuat kita berbahagia itu apa gitu. Pertama adalah hubungan yang harmonisnya dengan Tuhan melalui apa? Serada dan bakti kepada beliaunya, kepada Tuhan pencipta alam semesta gitu ya. Dengan cara apa? Nawawida bakti gitu. Ada 9 bakti yang menurut konsep Hindu kepada Tuhan, kan begitu. Pertama adalah misalnya kayak tanam gitu, yang mudah di dalam zaman kali katanya itu kirtanam, ya, mengagungkan nama-nama Tuhan. Melakukan sewanam. Nah sekarang ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang
kurang beruntung, ya perlu dibantu, dilayani. Nah, kira-kira gitu. Baik, berarti banyak sekali nih ya Pak poin yang bisa menjadi bekal untuk saya dan juga pemirsa di rumah. Tentu ini menjadi tugas kita bersama, tugas kita semua untuk memajukan NKRI. Ada banyak poin tadi Pak yang bisa saya ambil. Yang pertama tadi kejujuran ya Pak, kejujuran, kebenaran, dan tentu sangat penting sekali untuk kita memiliki rasa keberanian. Karena tanpa keberanian, kejujuran itu sia-sia ya Pak, dipendam sendiri seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Dewa Putu Dharma ya selaku Ketua Badan Penyiaran Hindu yang sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami Pak di tengah-tengah kesibukan Bapak. Baik pemirsa, itu dia tadi pembahasan kami mengenai bangkit bersatu dan maju bersama dalam membangun negeri dengan subtema peran serta generasi muda Hindu dalam memajukan NKRI. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Mimbar Agama Hindu di Bandung TV. Saya Prema Mahasagara beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak.